Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia dari Prodi PTIK Ekstensi semester 4 dengan NIM 123230084. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi inovasi keamanan basis data, perlindungan terhadap serangan SQL injection. Selanjutnya ada A. Pengertian. Pengertian dari inovasi keamanan basis data adalah serangkaian tindakan, kebijakan, dan praktik yang dikembangkan untuk meningkatkan perlindungan basis data dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari serangan siber maupun kesalahan internal. Lalu, inovasi keamanan basis data juga mencakup penggunaan teknologi canggih seperti AI, enkripsi data, dan pemantauan secara real-time untuk melindungi data dari ancaman yang semakin kompleks. Inovasi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan keamanan, mengurangi risiko, dan memastikan integritas data. Selanjutnya, B. Aspek utama dalam inovasi keamanan basis data. Yang pertama, teknologi enkripsi yang lebih canggih. Enkripsi merupakan fondasi keamanan basis data dan inovasi di bidang ini, serta implementasi yang lebih aman pada tingkat perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, penggunaan kontrol akses yang lebih presisi, di mana kontrol akses menentukan siapa yang dapat mengakses basis data dan apa yang dapat mereka lakukan. Inovasi di bidang ini melibatkan penggunaan teknologi seperti Role Based Access Control atau RBAC dan Attribute Based Access Control atau ABAC untuk memberikan akses yang lebih presisi dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pemantauan dan deteksi intrusi yang lebih cerdas. Pemantauan basis data secara konstan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan ancaman keamanan. Inovasi di bidang ini melibatkan penggunaan Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System atau IPS yang lebih canggih serta analisis data yang lebih akurat. Yang keempat, penggunaan AI dan machine learning. AI dan machine learning dapat digunakan untuk menganalisis pola lalu lintas jaringan dan aktivitas basis data untuk mendeteksi anomali dan mengidentifikasi potensi ancaman. Yang kelima, ada blockchain dan keamanan data. Blockchain dapat digunakan untuk menciptakan catatan transparan dan tak dapat diubah tentang akses dan perubahan pada basis data, sehingga meningkatkan keamanan dan akuntabilitas. Yang keenam, penggunaan cloud dan teknologi virtualisasi. Cloud dan virtualisasi dapat memberikan fleksibilitas dan skalabilitas dalam mengelola basis data, tetapi juga menambah kompleksitas keamanan. Inovasi di bidang ini melibatkan penggunaan teknologi yang aman untuk cloud seperti network segmentation dan cloud security posture management. Yang ketujuh, pemulihan bencana dan backup yang efisien. Inovasi di bidang ini melibatkan penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk membuat cadangan data dan memulihkan data yang hilang atau rusak dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, ada C. Inovasi keamanan basis data memiliki beberapa cara untuk melindungi serangan SQL injection. Yang pertama, ada prepared statement, yaitu menggunakan prepared statement dengan parameterized query dapat membantu mencegah serangan SQL injection.
Yang kedua, validasi input. Melakukan validasi input data untuk memastikan bahwa data yang masuk ke basis data adalah data yang valid dan tidak mengandung kode berbahaya. Yang ketiga, escaping. Menggunakan fungsi escaping untuk mengubah karakter khusus dalam input data sehingga tidak dapat dieksekusi sebagai kode SQL. Yang keempat, limitasi hak akses. Membatasi hak akses pengguna basis data untuk mencegah serangan yang lebih luas. Yang kelima, ada monitoring. Melakukan monitoring terhadap aktivitas basis data untuk mendeteksi serangan yang tidak biasa. Selanjutnya, ada D. Teknologi keamanan basis data yang digunakan. Pertama, ada Web Application Firewall atau WAF, menggunakan WAF untuk mendeteksi dan mencegah serangan SQL injection. Yang kedua, Intrusion Detection System atau IDS, menggunakan IDS untuk mendeteksi serangan SQL injection dan memberikan peringatan kepada administrator. Yang ketiga, ada SQL Injection Detection Tool, menggunakan tool khusus untuk mendeteksi serangan SQL injection. Selanjutnya di sini ada pengertian SQL injection. SQL injection adalah teknik serangan yang digunakan oleh penyerang untuk menyisipkan atau menginjeksikan perintah SQL berbahaya ke dalam input yang disediakan oleh pengguna dengan tujuan mengakses atau memanipulasi database di balik aplikasi web. Lalu F, contoh serangan SQL injection. Yang pertama, pencurian informasi. Mengakses data pelanggan, penyerang seringkali menargetkan informasi pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email. Yang kedua, informasi kartu kredit. SQL injection juga dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke informasi keuangan. Yang ketiga, autentikasi bypass. Pengguna yang tidak sah mendapatkan hak akses. Yang keempat, compromise ketersediaan data. Menghapus log atau audit data. Selain mencuri data, penyerang juga bisa menghapus log. Yang kelima, mengakibatkan kerusakan pada sistem. Yang keenam, compromised integritas data, yaitu mengubah konten halaman web. Yang ketujuh, device situs web. Devising adalah tindakan mengganti tampilan sebuah situs web dengan konten yang tidak diinginkan seperti propaganda atau pesan dari penyerang. Selanjutnya, F. Langkah-langkah mengamankan aplikasi web dari serangan SQL injection. Yang pertama, ada validasi input. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah SQL injection adalah dengan validasi input. Validasi input dapat mencegah penyerang menyiapkan perintah SQL berbahaya. Yang kedua, penggunaan parameterized queries adalah teknik yang memungkinkan pengembang untuk memisahkan data yang dimasukkan oleh penggunaan dari perintah SQL yang dieksekusi. Yang ketiga, ada memisahkan database username dan password. Setiap aplikasi web harus menggunakan user dan password yang berbeda untuk mengakses database. Yang keempat, memasang filter untuk input meta karakter. Untuk mencegah SQL injection bisa menggunakan filter untuk meta karakter seperti tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, atau titik koma. Ini akan mempersulit penyerang untuk menyisipkan perintah SQL berbahaya. Yang kelima, memasang Web Application Firewall atau WAF dan Infiltration
Prevention System (IPS) adalah lapisan keamanan tambahan yang dapat mendeteksi dan memblokir serangan sebelum mencapai aplikasi web. WAV juga bisa memantau lalu lintas HTTP dan memblokir pola serangan yang mencurigakan. Selanjutnya ada G. Mengapa SQL injection berbahaya? Karena yang pertama, akses tanpa izin. SQL injection memungkinkan penyerang mendapatkan akses tidak sah ke data yang seharusnya dilindungi, seperti informasi pribadi, kata sandi, dan data finansial. Yang kedua, pengambilan dan modifikasi data. Penyerang dapat mengambil, mengubah, atau bahkan menghapus seluruh data dalam database. Yang ketiga, kompleksitas serangan. Serangan SQL injection dapat dilakukan dengan relatif mudah oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang SQL dan jaringan. Yang keempat, kerusakan sistem. Dalam kasus terburuk, serangan ini dapat mengakibatkan kerusakan sistem yang melumpuhkan aplikasi atau layanan yang ada. Terakhir, kesimpulan. Serangan SQL injection adalah salah satu ancaman serius dalam keamanan web yang dapat menyebabkan pencurian data, bypass autentikasi, dan kerusakan sistem. Namun, dengan memahami cara kerja SQL injection, menerapkan validasi input yang tepat, dan menggunakan teknik seperti parameterized queries dapat secara signifikan mengurangi resiko serangan ini. Menerapkan langkah-langkah perlindungan database serta memanfaatkan alat seperti WAF dan IPS juga akan membantu dalam menjaga keamanan aplikasi web. Dengan pendekatan proaktif dapat melindungi sistem dari ancaman serangan SQL injection yang terus berkembang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.